Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis saah. Amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit membahas tentang diri kita sendiri, yaitu tentang unsur-unsur yang ada pada dalam diri kita sendiri. Kenapa penting? Kenapa kita bahas ini? Karena kita perlu mengenal diri kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita sendiri kalau seandainya kita pun tidak mengenal diri kita bagaimana. Dan yang kedua adalah dengan kita mengenal diri kita sendiri, unsur-unsur kita ini, maka kita akan lebih mudah untuk memahami agama ini. Kenapa demikian? Karena agama ini ya dibuat, disyariatkan sesuai dengan keadaan kita sebagai petunjuk bagi kita. Maka kurang lebih agama ini akan mengatur sebagaimana kita ini tercipta. Di mana ada 3 unsur dari diri kita, yaitu jasad, ruh, dan jiwa. Maka agama ini akan mengatur ketiganya itu pula. Nah, inilah 3 unsur dari diri kita yang tadi sempat disebutkan, yaitu jasad, ruh, dan jiwa. Jasad ini apa-apa yang tampak pada diri kita. Ya, badan kita inilah yang disebut sebagai jasad. Badan ini yang beramal, berbuat, melakukan segala sesuatu, berjalan, melihat, berbicara, dan sebagainya. Ini yang tampak. Itu yang disebut sebagai jasad. Dan yang kedua adalah ruh. Nah, ruh ini tidak tampak. Dia pusatnya ada di hati manusia, tepatnya di jantung sebenarnya. Karena hati itu dalam bahasa Inggrisnya heart ataupun dalam bahasa Arabnya qalbu artinya sebenarnya jantung. Cuma diterjemahkan ke Indonesia ini menjadi hati. Padahal sebenarnya secara realnya itu nyatanya dia adalah jantung. Dan di hati inilah keimanan kita itu berada. Dan keimanan itu bertambah dan berkurang, yaitu keimanan ada dalam hati kita ini. Dan di sana ruh itu berpusat. Dan yang ketiga adalah jiwa. Nah, jiwa inilah yang berkehendak. Oleh karena itu, jiwa ini bisa dikatakan sebagai inilah diri kita sebenarnya. Apa yang memiliki kemauan, memiliki kehendak, pengen ini sesuatu. Walaupun kita ingin pergi ke suatu tempat, pada hakikatnya keinginan itu ya jiwa kita. Namun jasad nantinya akan menciptakannya, yang mengeksekusinya lah ibaratnya. Inilah 3 unsur manusia, jasad, ruh, dan jiwa. Memang di antara para ulama ada sedikit terjadi perbedaan pendapat, yaitu tentang apakah ruh dan jiwa ini sesuatu yang berbeda ataupun sesuatu yang sama. Namun kalau kita melihat dari dalil yang ada, kedua ini adalah suatu perkara yang berbeda. Ya, yang lebih rojihnya adalah berbeda. Banyak perbedaan-perbedaan antara ruh dan jiwa. Yang pertama tentang asalnya. Asal dari ruh ini tidak langsung ada dari diri kita. Namun ruh ini Allah tiupkan ketika kita yang masih dalam bentuk janin berumur 4 bulan. Kalau tiupkan ruh itu ke dalam tubuh kita. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian, yajma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, yaitu selama 40 hari sebagai nutfah. Tsumma yakunu alaqatan misla zalik. Kemudian nutfah itu menjadi segumpal darah selama itu pula, yaitu selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian segumpal darah itu menjadi segumpal daging selama itu pula, yaitu 40 hari. Jadi totalnya adalah 120 hari atau 4 bulan.
Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada janin itu seorang malaikat. Bayang fuhu fihi ruh. Maka malaikat tersebut meniupkan ruh ke janin tersebut. Nah, inilah dalil yang jelas mengatakan bahwa asal dari ruh itu uh, yaitu ditiupkan oleh malaikat saat janin berumur 4 bulan. Adapun jiwa manusia ini sudah berasal dari orang tuanya langsung, ya, dari orang tuanya langsung, dari tulang sulbi orang tuanya, yang kemudian menghasilkan keturunan-keturunan dan menghasilkan manusia. Hal ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum." Dan ingatlah ketika Allah mengambil dari Bani Adam, dari tulang sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka. Nah, disebutkan keturunan-keturunan mereka diambil dari tulang sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan dipersaksikan atas jiwa-jiwa mereka sendiri. Nah, maksudnya yang diambil itu adalah keturunan-keturunan itu adalah jiwa-jiwanya. Jadi jiwa-jiwa kita ini berasal dari orang tua kita. Nah, makanya kurang lebih jiwa seorang anak itu agak-agak mirip dengan jiwa orang tuanya. Karena jiwa kita ini berasal dari tulang sulbi orang tua kita. Nah, di sini perbedaan pertama antara ruh dan jiwa asalnya saja sudah berbeda. Dan yang kedua, pada saat tidur itu sesungguhnya kita itu masih hidup. Namun hilang kesadaran. Kenapa demikian? Karena pada saat tidur itu yang diangkat hanya jiwanya saja. Namun ruh yang menghidupkan manusia tetap berada di sana. Nah, tetap berada pada jasadnya. Oleh karena itu, Allah sampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allahu yatawal anfusahina mautiha. Sesungguhnya lah Allah yang mewafatkan jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan ketika belum matinya juga ketika tidurnya. Nah, di sini disebutkan bahwa ketika kita tidur, jiwa itu pun Allah wafatkan. Maksudnya Allah angkat. Walaupun belum mati, hanya sekedar tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka Allah tahan, tidak Allah kembalikan orang-orang yang telah Allah tetapkan kematian ketika tidurnya. Nah, jiwanya tetap Allah pegang. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sedangkan Allah kembalikan orang-orang yang Allah tetapkan untuk bangun kembali. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, itu ajalnya. Nah, itu perbedaan. Yang kedua, bahwa pada saat tidur yang diangkat hanya jiwanya saja. Namun pada saat mati, kematian, kedua-duanya ini akan Allah angkat. Ya, Allah cabut dari jasadnya, kemudian dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, nah, ini baru terjadi perpisahan antara ruh dan jiwa. Di mana ruh akan disimpan tetap di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan bahwa ruh orang yang beriman itu Allah simpan dalam bentuk jiwa-jiwa yang berada dalam tubuh burung yang bertengger di surga. Adapun orang-orang kafir terjadi perselisihan, tidak disebutkan. Namun ada yang mengatakan bahwa Allah simpan di neraka. Adapun jiwa manusia setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan ke kubur, ke jasadnya untuk menghadapi fitnah ataupun pertanyaan kubur, kemudian merasakan nikmat ataupun siksa kubur. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wa yu'adul jasadu lima bada amin." Dan dikembalikan jiwa itu ke jasadnya sebagaimana permulaannya. Wataj'alu nasmatuhu fin nasamit tiyyib. Sedangkan dijadikan jiwa ruhnya manusia di dalam
ruh yang baik di dalam tempat yang baik. Wahya tayrun ya'luku fi syajaril jannah, yaitu dalam bentuk syurga, dalam bentuk burung yang bertengger di pohon-pohon surga. Ini dalil yang jelas bahwa terjadi perbedaan antara jiwa, di mana jiwa itu Allah kembalikan ke dunia untuk bertemu dengan jasadnya, kubur, sedangkan ruh itu disimpan, ya. Ruh orang-orang yang beriman tersimpan dalam burung-burung yang bertengger, berterbangan di dalam surga. Nah, kemudian pada saat kiamat nanti, ruh ini akan Allah kembalikan bertemu dengan jasadnya dan jiwanya yang ada di dunia. Allah turunkan kembali, maka manusia itu akan hidup kembali. Akan tumbuh juga jasadnya yang telah hancur sekalipun. Manusia itu akan hidup, yaitu pada saat sangkakala kedua telah dibunyikan. Di mana sangkakala pertama adalah terjadinya kiamat yang menghancurkan, dan sangkakala kedua adalah untuk membangunkan, membangkitkan manusia dari kuburnya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innama nasamatul mu'min, sesungguhnya jiwa orang-orang yang beriman itu tayrun ya'luku fi syajaril jannah, yaitu dalam bentuk burung yang bertengger di pohon-pohon surga. Hatta yurji'ahullahu ta'ala, sampai Allah kembalikan ruh-ruh itu ila jasadihi, kepada jasadnya, yauma yab'atsahu, pada hari kebangkitan mereka." Nah, itulah teman-teman sekalian perbedaan antara ruh dan jiwa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa manusia ini terdiri dari 3 unsur, yaitu jasad, ruh, dan jiwa, yang mana pada ketiga unsur inilah yang menyebabkan agama ini terbagi menjadi 3 rukun agama secara besar, garis besar, yaitu rumusan besar agama ini, yaitu terbagi menjadi Islam, yang terkait dengan segala perkara yang berkaitan dengan amal-amal manusia, perbuatan manusia, dan keimanan, hal-hal yang terkait dengan keyakinan manusia, keimanan manusia, apa-apa yang manusia percayai. Yang ketiga adalah tentang ihsan, yaitu tentang kehendak manusia. Yang dimana hal ini Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, dengan hadis yang terkenal, yaitu hadis Jibril. Tentang Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islamu an tasyhada ilaha illallah." Islam itu yaitu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadana, dan engkau puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau mengunjungi, naik haji ke rumah Allah jika engkau mampu. Semua hal terkait dengan perbuatan-perbuatan. Adapun dalam yang terkait dengan keimanan, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Semua terkait dengan keyakinan, masalah iman. Sedangkan masalah jiwa yaitu terkait dengan kehendak manusia. Ihsan ini terkait dengan kehendak manusia, kehendak yang ada di jiwa kita ini. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ihsan itu antak budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, sehingga engkau beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mencari muka kepada Allah, mencari ridho Allah, mengharap balasan Allah.
dan mengharapkan rahmatnya. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak mampu untuk merasa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat engkau. Sehingga engkau beribadah kepada Allah minimal karena engkau takut kepadanya. Itulah kehendak manusia, yaitu beramal untuk mengharapkan rahmat Allah atau sekurang-kurangnya takut kepada azab Allah jika kita melanggar dari perintah-perintahnya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang 3 unsur manusia, yaitu jasad, ruh, dan jiwa, di mana jasad ini adalah perbuatan, ruh ini tentang keimanan, dan jiwa ini adalah tentang kehendak manusia. Dan dari ketiga unsur ini, maka agama ini terbagi menjadi tiga rukun besar, ya, yaitu Islam yang terkait dengan perbuatan, iman terkait dengan keyakinan, dan ihsan terkait dengan kehendak manusia. Demikian saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.